Ruang Dewa Beladiri. Bab 516 sampai dengan 520. Bab 516 Rumor. Situasi yang kita hadapi saat ini adalah adanya musuh di semua sisi. Kita harus berhati-hati dimanapun, mengambil setiap langkah dengan hati-hati, dan tidak boleh lengah sama sekali. Ye Xiwen dan Jiao Mujiao tidak tinggal lebih lama lagi. Jika mereka terus menunggu, mereka mungkin tidak tahu siapa yang akan masuk. Saat mereka berdua masuk, mereka menemukan bahwa dunia kuno ini telah terisolasi dari dunia luar untuk waktu yang lama, jadi kelompok monster kuno ada di mana-mana. Ada satu arah di mana mayat ada di mana-mana, dan semua monster kuno di sepanjang jalan disingkirkan satu persatu. Itu orang-orang dari Sekte Feixing. Ye Xiwen langsung membuat penilaian. Dia tahu sedikit tentang seni bela diri Sekte Feixing. Lagi pula, tuan muda berpakaian darah berasal dari Sekte Feixing, dan dia juga tuan muda dari Sekte Feixing. Orang-orang ini membersihkan monster-monster kuno dengan sangat cepat, hampir satu kelompok monster pada satu waktu, menghancurkan mereka satu persatu. Saat mereka menyapu, semua bagian berharga seperti inti monster dan bulu pun dibersihkan. Berkibar, berkibar, sekelompok besar ular putih datang ke arah mereka di langit. Masing-masing ular ini seputih salju dengan sisik halus yang berkilau. Mereka memiliki sepasang sayap seputih salju di punggung mereka. Mereka tampak sangat cantik, tetapi masing-masing dari mereka membuka mulutnya yang berdarah dan menyerbu ke arah mereka. Salah satu di antaranya panjangnya mencapai 4 atau 5 meter. Apakah ini ular Teng? Ye Xiwen langsung melihat ular-ular putih ini. Ini adalah sejenis monster purba yang tercatat dalam kitab-kitab kuno. Ular Teng adalah ular terbang. Ia terbang tanpa kaki, memiliki sayap yang tumbuh dari tulang rusuknya, pandai menelan awan dan menyemburkan kabut, dan merupakan sejenis naga. Ular Teng ini dulunya sangat makmur di zaman kuno. Konon, mereka adalah makhluk ciptaan Dewa Agung tertentu dan merupakan hewan peliharaan Dewa Agung tertentu. Namun, itu hanyalah legenda. Bahkan ular Teng pun hampir punah dan jarang terlihat. Ia hanya membaca tentang ular Teng ini di beberapa buku kuno. Saya tidak menyangka akan bertemu ular Teng ini begitu saya masuk. Ya ampun, itu memang monster purba. Dunia purba ini pasti sudah sangat tua. Jiao Mujiao juga sedikit tercengang. Jika monster-monster purba itu memang sudah berumur, maka ular Teng ini adalah nenek moyang monster-monster purba itu. Mereka sudah menjadi monster yang sangat terkenal di masa-masa liar yang jauh. Ular-ular Teng ini membentuk awan putih di langit, menutupi seluruh angkasa. Kemanapun mereka lewat, tak ada monster yang berani menghentikan mereka. Ular Teng ini jelas menyadari keberadaan Ye Xiwen dan memperlakukannya sebagai mangsa, menyerbu ke arahnya satu demi satu, dan membuatnya kewalahan. Tatapan mata Jiao Mujiao tiba-tiba menjadi tegas, bahkan dia tidak berani bersikap sombong. Ular Teng ini luar biasa kuat, layak disebut makhluk purba. Setidaknya, mereka berada di alam suci. Jumlah mereka lebih dari 1000, berpotensi menjadi ancaman fatal bagi keduanya. Seperti kata pepatah, semut dalam jumlah banyak pun dapat membunuh seekor gajah. Di antara mereka ada juga monster kuat di tahap akhir dan puncak Saint Realm. Klang, Jiao Mujiao memimpin serangan, darah dan energinya melesat ke langit, menyelimuti seluruh langit dan bumi, mengguncang segala arah, dan energi pedang yang menggetarkan ditebaskan. Puff! Beberapa ular Teng terbang langsung terpotong menjadi 2. Hai manusia pemberani, kenapa kau tidak menyerah saja sekarang? Teriakan keras terdengar dari antara kelompok ular Teng. Setiap ular Teng memiliki gerakan maju dan mundur yang presisi, layaknya pasukan yang berbaris. Ular-ular Teng ini telah menjadi roh. Jika masing-masing dari mereka bukan ular Teng melainkan manusia, beberapa orang akan percaya bahwa ini adalah pasukan besar dengan gerakan maju dan mundur yang presisi. Bahkan, ada banyak aura kuat dan tak terbatas yang tersembunyi di antara mereka, dan beberapa bahkan memiliki aura samar para Santo Agung. Mereka sudah merupakan eksistensi kuat para Santo Agung setengah langkah.
Puff! Tangan langit runtuh awan api. Ye Xiwen langsung menangkap dan meledakkan ular tank yang menyerbu ke arahnya. Daging dan darah ular tank tingkat alam suci semuanya sangat bergizi. Ye Xiwen melemparkan semuanya ke cermin Tianyuan untuk diserap Ye Mo. Namun, dia tidak berani menunda dan hanya bisa berkata kepada Jiao Mujiao, cepat pergi. Jiao Mujiao tidak berani menunda lagi dan buru-buru mengikuti Ye Xiwen untuk terbang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah tangan besar melesat turun dan langsung menghancurkan tempat mereka berdua berdiri tadi hingga berkeping-keping. Ular-ular tank ini benar-benar telah menjadi roh. Jiao Mujiao tampak ketakutan. Meskipun ular-ular tank ini masih terlihat seperti ular, bagaimana mungkin monster-monster biasa itu bisa menjadi lawan mereka? Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Secara umum, semakin kuat monster secara alami, semakin sulit baginya untuk bertransformasi. Beberapa monster biasa mungkin bisa bertransformasi, tetapi dibandingkan dengan monster seperti ular tank, monster-monster itu hanyalah sampah. Ular tank sendiri merupakan binatang iblis kuno, dan darah dalam tubuhnya sangat maju, jadi secara alami ia luar biasa. Meski mereka tidak berubah, jika ada yang menganggap mereka sebagai binatang buas biasa, mereka salah besar. Ayo pergi. Ye Xiwen dan pria lainnya tidak berani menunda, tetapi sekelompok ular tank di belakang mereka semakin dekat. Ular tank ini pandai menelan awan dan menyemburkan kabut, serta terbang tanpa kaki. Ular tank berubah menjadi cahaya perak dan mengejar mereka. Dewa emas di belakang Ye Xiwen tiba-tiba mengembun menjadi sepasang sayap, dan terbang ribuan meter bersama Jiao Mujiao, sekali lagi memperlebar celah besar antara dirinya dan ular tank di belakangnya. Setelah beberapa kali kepakan sayapnya, Ye Xiwen berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan lenyap sepenuhnya dari pandangan ular tank ini. Di belakangnya terdengar raungan dan teriakan para leluhur ular tank. Tempat ini hanyalah versi miniatur dari zaman kuno, kata Jiao Mujiao dengan rasa takut yang masih tersisa. Ia hampir dimakan ular-ular tank tadi. Jika Ye Xiwen tidak menariknya untuk lari, ia mungkin takkan bisa lari dari ular-ular tank itu. Setelah sedikit merapikan diri, mereka berdua melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dunia kuno. Berkat pengalaman mereka sebelumnya, mereka berdua jauh lebih berhati-hati. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Keduanya telah berada di dunia ini, mencari keberadaan para penyintas. Kali ini bukan hanya karena urusan keluarga kerajaan-kerajaan Wei Agung, tetapi bahkan Beidou telah mengirimkan berita, meminta keduanya untuk mencari informasi tentang para penyintas, dan kabarnya seorang master akan dikirim untuk bekerja sama dengan mereka. 2 bulan berlalu, dan semakin banyak kekuatan yang datang, bahkan beberapa sekte yang sangat tersembunyi mengirimkan para master mereka. Suatu berita perlahan mulai tersebar di antara pasukan yang datang, yaitu bahwa dunia kuno ini sebenarnya adalah markas dari klan besar para penyintas, dan di sanalah tertinggal harta karun berharga yang ditinggalkan para penyintas. Berita ini langsung membuat kekuatan-kekuatan ini bergejolak, dan menarik semakin banyak master untuk datang. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa para master di alam suci agung tertarik untuk datang. Tahukah Anda, meskipun mereka semua disebut sisa-sisa, faktanya, sisa-sisa itu terbagi menjadi banyak kelompok etnis yang berbeda. Mereka bukan kelompok etnis yang sama. Dibandingkan dengan manusia, tidak masalah berapa banyak kelompok etnis yang mereka bagi. Konon, ini adalah sisa-sisa klan besar di antara para penyintas, dan mungkin terdapat harta karun berharga milik mereka. Meskipun senjata ajaib para penyintas sangat berbeda dengan milik umat manusia, tak diragukan lagi bahwa itu adalah harta karun yang cukup untuk menarik banyak master. Rumor ini semakin populer ketika beberapa orang menemukan reruntuhan istana. Semua orang mengatakan bahwa sebuah peninggalan besar mungkin akan ditemukan. Awalnya, hanya rumor bahwa ada sisa-sisa klan di sini, yang menarik beberapa tuan muda. Namun, seiring beredarnya rumor ini, beberapa tuan tua yang selama ini bersembunyi dari dunia juga mulai bermunculan.
Konon kali ini, seorang guru tua telah memastikan bahwa itu adalah peninggalan. Mungkin itu benar-benar sisa-sisa klan yang besar dan kuat. Mungkin ada harta karun yang berharga. Aku penasaran siapa yang bisa mendapatkannya. Saya rasa ini sama sekali bukan kesempatan, melainkan bencana besar. Apakah para penyintas itu begitu mudah dihadapi? Di sepanjang masa-masa penuh gejolak dalam sejarah, adakah yang lolos dari para penyintas yang mendorong mereka ke balik layar? Beberapa orang berpikir ini sama sekali bukan kesempatan, melainkan bencana besar. Jika benar-benar ada penyintas yang terlibat, ini bisa menjadi badai berdarah. Berapa banyak orang yang ingin memanfaatkan para penyintas, tetapi berapa banyak yang benar-benar melakukannya? Jika ini benar-benar suku sisa, maka monster-monster kuno itu kemungkinan besar adalah makhluk spiritual yang dibangkitkan oleh sisa-sisa itu. Meskipun dalam banyak legenda saat ini, sisa-sisa itu selalu dicap biadab, bodoh, dan sebagainya, harus diakui bahwa sisa-sisa itu juga telah mengembangkan peradaban mereka sendiri. Kurasa sekte Feixing mungkin punya informasi akurat, karena sebagian besar penyintas di alam Feixing ditindas oleh mereka. Mungkin relik ini disegel oleh mereka. Sulit untuk mengatakan berita apa yang mungkin mereka miliki. Ini pesan yang paling banyak beredar. Banyak orang percaya bahwa Feixing Man mungkin punya informasi tentang relik ini. Tidakkah kau lihat bahwa orang-orang Feixing Man lah yang menyerbu lebih dulu? Mungkin mereka mendapat kabar, itulah sebabnya mereka datang begitu cepat. Ya, kalau ada berita, mungkin orang-orang dari Feixing Man akan mendapatkan informasi yang paling akurat. Lagi pula, siapa yang berani mengikuti mereka? Beberapa orang yang putus asa mengikuti mereka, tapi akhirnya mereka membunuh mereka semua. Beberapa orang juga memikirkan hal ini, dan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk dibantai. Berbagai rumor beredar, sehingga sulit membedakan kebenaran dari yang salah. Setiap orang punya penjelasannya masing-masing, tetapi banyak yang percaya bahwa ini mungkin benar-benar peninggalan keluarga yang masih hidup. Tai Sui kecil dari sekte Feixing itu terlalu kejam dan tak berperasaan. Dia membunuh ratusan orang, kebanyakan dari mereka adalah penguasa alam suci. Saking kejamnya dia sampai dipanggil Tai Sui kecil. Siapa yang berani menyentuh Tai Sui? Bab 517 Panen Besar. 2 bulan kemudian, tersiar kabar bahwa seorang resi agung telah tiba dan memasuki dunia jauh di dalam Tiankeng. Tampaknya ia telah menemukan beberapa petunjuk dan sedang mencarinya. Hal ini semakin membangkitkan semangat semua orang, dan mereka pun mulai mencari dengan lebih giat, dan semakin banyak master yang bergabung. Di sebuah lembah, tubuh Ye Xiwen bagaikan bunga willow, bergerak di antara sekelompok monster purba. Ternyata mereka adalah sekelompok mosasaurus purba, bersisik emas, dan tubuh mereka sekeras besi dan batu. Mereka meraung dan menghantamkan kekuatan magis berbasis bumi ke arah Ye Xiwen dengan santai. Potongan-potongan batu besar berjatuhan dari langit, hampir meremukkan Ye Xiwen hingga tewas. Masing-masing binatang mol ini sekurang-kurangnya berada pada tahap semi-santo akhir, dan sebagian besar dari mereka berada dalam alam santo. Ye Xiwen ada di antara mereka, tubuhnya setipis catkin willow, dan pedang besi di tangannya terayun bak naga, dan air tak mampu menembusnya. Sebelum batu-batu yang berjatuhan menimpa kepala Ye Xiwen, ia menghancurkannya dengan cahaya pedang dan tak mampu mendekati Ye Xiwen sama sekali. Namun, hewan-hewan mol ini cerdas dan terlatih layaknya prajurit yang tahu cara maju dan mundur secara terukur. Batu-batu yang berjatuhan, gelombang demi gelombang, tak memberi Ye Xiwen waktu untuk bernapas. Di belakang Ye Xiwen, sebuah pohon kuno terlihat samar-samar di tengah energi keemasan dan darah di belakangnya. Itu adalah pohon kuno Mingxin. Diselimuti cahaya kehadiran Ye Xiwen, matanya cerah, pikirannya jernih, tanpa jejak ketidakmurnian. Di bawah pohon kuno Mingxin, mata Ye Xiwen lebih jernih dari sebelumnya. Ye Xiwen, dengan pikiran jernih, menyerang dengan setiap gerakan pedangnya seperti standar buku teks, sederhana dan tanpa gerakan pedang yang rumit. Namun,
Teknik pedang inilah yang mencegah batu-batu yang berjatuhan mendekat. Ye Xiwen menyadari bahwa dirinya diselimuti oleh pohon pencerahan kuno. Serangannya bagaikan mesin, sangat tenang dan rasional, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Ia mampu menyembunyikan pohon pencerahan kuno di dalam darah dan energinya, serta diselimuti oleh kekuatan ilahi yang luar biasa, sehingga orang biasa tidak dapat melihat asal-usul pohon pencerahan kuno sama sekali. Semua binatang mall ini menjadi target uji cobanya. Tiba-tiba, pedang besi di tangan Ye Xiwen berdentang. Meskipun hanya pedang besi halus biasa, di tangannya, pedang itu bagaikan pedang dewa yang mampu membelah langit. Ledakan. Raungan itu terus berlanjut, dan pedang panjang di tangan Ye Xiwen terbelah menjadi cahaya pedang yang tak berujung di langit, menghancurkan semua batu yang jatuh. Itu adalah pedang pemakaman. Teknik pemakaman pedang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa di tangannya. Memanfaatkan celah ini, Ye Xiwen melangkah maju dan tiba-tiba menyerbu keluar, membunuh dan menerobos ke tengah-tengah binatang mall itu. Dentang. Pedang besi di tangan Ye Xiwen mengeluarkan cahaya hitam dingin. Cahaya pedang terbentuk, dan dalam sekejap, puluhan pedang ditebas. Binatang mall ini diselimuti oleh baju besi, masing-masing sangat keras dan kebal bahkan terhadap senjata dewa, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan pedang besi Ye Xiwen. Dimanapun cahaya pedang mendarat, aliran darah menyembur keluar. Pedang-pedang besi itu tampak hampir seperti kertas, terkoyak oleh cahaya pedang. Setiap tebasan pedang tepat sasaran, menembus titik-titik vital. Masing-masing monster gunung ini tingginya lebih dari 3 meter, lebih tinggi dari Ye Xiwen, tetapi mereka bukanlah tandingannya. Ia bergerak di antara binatang-binatang pasir, seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Kemanapun ia lewat, binatang-binatang pasir itu berjatuhan sambil mengaum. Ia sama sekali bukan tandingan mereka. Dalam sekejap mata, ia telah membunuh ratusan dari mereka. Dia bagaikan dewa pembunuh ulung, yang membawa kematian kemanapun dia pergi. Binatang-binatang mall ini tidak lemah, tetapi mereka dibantai satu persatu oleh jurus pedang dasar Ye Xiwen. Ini karena Ye Xiwen terlalu kuat, dan setiap jurusnya begitu akurat hingga tingkat yang mengerikan. Sedikit lebih kuat dari biasanya. Ye Xiwen seolah samar-samar merasa bahwa wilayah kekuasaannya akan segera menembus ke wilayah kekuasaan lain. Dulu, Ye Xiwen hanya menggunakan teknik sederhana namun lugas. Setiap pedang yang ditebasnya memiliki kekuatan penghancur, dan siapapun yang berdiri di depannya akan hancur berkeping-keping. Itulah yang disebut meringankan sesuatu yang berat. Di tangan Ye Xiwen, gunung itu seringan bulu. Sambil berbicara dan tertawa, tiang-tiang dan dayung-dayung itu pun menjadi abu. Namun kini berbeda. Jurus pedangnya lebih biasa, tetapi kekuatannya sama sekali tidak melemah. Bahkan seekor binatang mall di puncak alam suci pun tak mampu menghalanginya. Ia tak mendapat kesempatan kedua dan langsung ditebas di tempat. Seharusnya inilah yang disebut membuat benda ringan menjadi berat, dan mampu menghancurkan ribuan musuh hanya dengan sehelai bulu di tangan. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Baginya, itu seperti pencerahan yang tiba-tiba, dan dunianya benar-benar berbeda. Alam seni bela diri ini benar-benar berbeda dari alam kekuatan. Di alam kekuatan, semakin kuat dirimu, semakin kuat pula dirimu. Begitu kau memasukinya, biasanya kau tak akan kembali. Namun, alam seni bela diri ini berbeda. Kau harus benar-benar memahaminya dan menghayatinya. Jika tidak, kau bisa kembali ke alam meremehkan hal-hal berat kapan saja. Ia masih perlu berlatih lebih banyak lagi sebelum dapat mengonsolidasikan kondisi pikirannya dalam kondisi mengangkat beban ringan seolah-olah berat, dan bahkan sepenuhnya menguasai dua kondisi mengangkat beban berat seolah-olah ringan dan mengangkat beban ringan seolah-olah berat, serta beralih di antara keduanya dengan bebas. Inilah yang disebut ringan dan berat, yang ditentukan oleh pikiran. Mungkin seringan bulu di detik sebelumnya, dan seberat gunung Tai di detik berikutnya, tak terduga. Sekarang Ye Xiwen telah menginjakkan satu kaki di dunia ini, tentu saja ia sedang dalam suasana hati yang baik.
Ia juga mengerti bahwa ini semua berkat dukungan pohon kuno Mingxin. Tak heran jika banyak orang di zaman kuno telah berjuang demi pohon kuno Mingxin dan menderita kerugian besar. Dan jelas bahwa pohonnya ini hanyalah kuncup yang tumbuh dari pohon kuno Mingxin yang asli. Entah berapa tahun lagi ia akan benar-benar tumbuh. Bahkan jika ia bermeditasi seharian di bawah pohon kuno Mingxin versi lengkap, ia dapat mencapai kemajuan pesat dan bahkan mencapai surga di siang bolong. Akan tetapi, ketika pohon kuno Mingxin benar-benar tumbuh hingga sebesar itu, dia sendiri tidak akan tahu seberapa besar pertumbuhannya. Cermin berwarna darah di dalam tubuh Ye Xiwen terbang. Kemanapun cahaya darah itu lewat, monster mole yang dibunuh Ye Xiwen langsung terserap oleh cermin Tianyuan. Dentang, dentang, dentang. Pedang besi itu berdering, dan Ye Xiwen mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kemanapun pedang itu lewat, sejumlah besar binatang mole terbunuh, dan daging serta darah mereka diserap oleh cermin Tianyuan untuk memulihkan Ye Mo. Kondisi Ye Mo sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ia hanya terbangun sekali dalam 2 bulan terakhir, tetapi tak lama kemudian tertidur lelap lagi. Setelah bertarung selama 1 jam penuh, Ye Xiwen akhirnya berhasil membunuh semua monster mole. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya mampu menggunakan kondisi mentalnya untuk meringankan beban berat. Bahkan tanpa bantuan pohon kuno Mingxin, ia hampir tidak bisa memasuki wilayah ini. Namun, ia tetap tidak bisa masuk dengan mudah. Ia tahu bahwa inilah batas kemampuannya sekarang. Butuh waktu untuk masuk dengan terampil, sama seperti ketika ia pertama kali memasuki ranah meringankan benda berat, ia juga membutuhkan banyak waktu. Yang paling membahagiakannya adalah ketika ia samar-samar menyentuh ranah meringankan beban, ranah kekuatannya juga mulai menunjukkan tanda-tanda terobosan, dan ia akan segera menerobos ke tahap tengah alam suci. Meskipun ia baru memasuki tahap awal alam suci kurang dari setengah tahun, itu bukanlah hal yang besar baginya. Akumulasinya terlalu dalam. Bagi orang biasa, jika mereka ingin menerobos, mereka perlu waktu, karena mengkonsolidasikan ranah juga membutuhkan waktu. Namun, ia berbeda. Ia memiliki fondasi yang sangat kokoh. Waktu yang dibutuhkan orang biasa untuk mengkonsolidasikan ranah mereka dapat dipersingkat jauh baginya. Sama seperti Jiao Mu Jiao sebelumnya baru mencapai puncak semi santo, tetapi sekarang ia akan memasuki tahap akhir ranah santo. Para jenius ini selalu memiliki petualangan dan metode khusus yang tidak diketahui orang biasa, sehingga wajar jika mereka tidak dapat dianggap sebagai orang biasa. Namun, dibandingkan dengan Jiao Mu fondasi Ye Xiwen sungguh dalam. Jiao Mu pernah berkata bahwa ia belum pernah melihat fondasi sedalam itu seperti Ye Xiwen, sungguh menakutkan. Namun, ia tidak tahu bahwa fondasi kuat yang ia kumpulkan saat berada di alam legendaris setengah langkah telah sepenuhnya dibuktikan saat ini. Untuk bertahan dari kesengsaraan surgawi yang lebih mengerikan dari sebelumnya, fondasi Ye Xiwen dibangun dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang melampaui imajinasi orang biasa. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengasingkan diri, karena tidak ada orang lain yang melindunginya. Jiao Mu sudah pergi menemui orang bijak agung yang dikirim oleh Beidou. Ye Xiwen juga langsung pergi dan akan bertemu nanti. Karena Jiao Mu tidak ada di sana, Ye Xiwen berani menunjukkan pohon kuno Mingxin. Kalau tidak ada jaminan Jiao Mu akan mengenalinya. Ye Xiwen tidak berani mengambil risiko ini, setidaknya untuk saat ini. Meskipun ia adalah rekan Jiao Mu ia tetap tahu kebenaran bahwa hati manusia itu tersembunyi, terutama untuk harta karun seperti pohon kuno Mingxin. Begitu berita ini menyebar, bahkan sang bijak agung pun mungkin akan berbondong-bondong mendatanginya. Setelah membunuh binatang-binatang pengganggu ini, Ye Xiwen langsung masuk ke sarang mereka, sebuah gua yang terhubung ke bawah tanah melalui jalan berkelok-kelok. Masih ada beberapa binatang pengganggu yang tersisa di sepanjang jalan, dan mereka semua dibunuh oleh Ye Xiwen satu persatu. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, kami akhirnya sampai di dasar,
dan ternyata itu adalah sebuah gua besar. Gua itu dikelilingi kristal-kristal roh berwarna oker. Yang disebut kristal roh adalah kristal alami murni yang terbentuk setelah energi spiritual mengembun. Kristal ini bukan batu roh, karena batu roh terbentuk setelah dipoles oleh energi spiritual dalam waktu yang lama dan menyerap energi spiritual. Kristal ini mengandung banyak kotoran. Namun, kristal-kristal roh ini berbeda. Semuanya dipadatkan langsung dari energi spiritual. Kristal-kristal ini murni alami dan memiliki kemurnian yang sangat tinggi sehingga dapat langsung diserap. Ini adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan di gua-gua yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Tidak heran jika monster mall ini begitu ganas. Ternyata mereka didukung oleh begitu banyak kristal roh. Kristal-kristal roh ini lebih murni daripada pil saripati roh biasa. Satu kristal roh dapat ditukar dengan lebih dari 100 pil saripati roh. Hanya para master di atas alam suci agung yang dapat memadatkannya. Mereka yang berada di alam suci agung hanya dapat memadatkan pil saripati roh yang paling murni. Ye Siwen awalnya memperkirakan bahwa ruangan yang penuh dengan kristal roh ini dapat ditukar dengan sekitar 10 miliar pil saripati roh, yang berarti Ye Siwen menjadi kaya dalam semalam dan memperoleh kekayaan yang sangat besar dalam satu langkah. Bab 518 Siapa yang berkomplot melawan siapa? Ye Siwen segera melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua kristal roh ke dalam cermin Tianyuan. Kristal-kristal roh ini awalnya merupakan penghalang bagi kemakmuran para binatang mall, tetapi sekarang semuanya jatuh ke tangan Ye Siwen. Meskipun satu kristal roh dapat ditukar dengan 100 pil saripati roh, nyatanya, jika ditukar di pasar gelap, jumlahnya mungkin lebih banyak lagi. Namun, ia tidak akan menukar semua kristal roh ini. Kristal roh dapat dengan mudah ditukar dengan pil saripati roh, tetapi sangat sulit untuk menukar kristal roh dengan pil saripati roh. Dia juga harus menemukan tempat untuk menyerap semua kristal roh ini. Pada saat itu, kultivasi Ye Siwen kemungkinan besar akan mengalami kemajuan baru. Ye Siwen baru saja keluar dari gua ketika terjadi fluktuasi arus udara di langit dan seberkas cahaya seperti bintang jatuh bersinar di separuh langit. Mereka dari Fake Xingmen. Ye Siwen segera menahan napas, dan teknik menahan napas diaktifkan sepenuhnya. Tubuhnya hampir tenggelam ke dalam subruang tanpa menimbulkan riak apapun. Setelah ia menerobos ke alam suci, teknik penyembunyian napasnya memasuki ranah yang benar-benar baru. Bahkan seorang master di alam suci agung pun akan kesulitan melihat tembus pandangnya. Tentu saja, premisnya adalah ia tidak bergerak. Jika itu adalah seorang master di alam suci, ia yakin pihak lain tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Kecuali kehadirannya terkunci secara langsung, tidak ada rasa takut untuk ketahuan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Liu Huo Feixing telah terbang di atas Ye Siwen. Ye Siwen menyapu pikirannya dan segera menemukan beberapa wajah yang familiar. Mereka sebenarnya adalah pangeran kedua dan ketiga Kekaisaran Wei, serta beberapa bawahan pangeran lainnya. Mereka sebelumnya terlihat terpisah, tetapi kali ini mereka semua berkumpul bersama. Di puncak bintang mengalir berdiri seorang pemuda, tinggi tegap, tampan, dan berwibawa. Ia mengenakan jubah standar sekte bintang terbang, namun memiliki aura yang unik. Liu Huo Feixing berhenti di depan gua binatang mall itu. Semua orang melirik ke bawah. Pangeran ketiga berkata dengan sedikit penyesalan, "Kita terlambat." Dia kabur. Aku tidak menyangka si Long ini begitu licik. Dia ikan loah yang licin. Kurasa itu ular berbisa yang bisa menggigitmu kapan saja. Kata pangeran kedua, matanya menatap pemuda yang berdiri di depan kerumunan, dikelilingi bintang-bintang. Mungkinkah kami membocorkan berita itu dan dia mendapatkan informasinya? Kata salah satu pelayan pangeran. Mustahil, kita langsung berkumpul begitu keluar. Mustahil bagi mereka untuk mendapatkan berita itu, apalagi menghindarinya. Pangeran ketiga langsung membantahnya. Mereka sudah lama berencana untuk menghadapi Ye Siwen dan yang lainnya. Begitu keluar, mereka tampak bubar,
tetapi nyatanya mereka berkumpul tak lama kemudian. Semua orang ada di sini. Tentu saja, tidak mungkin ada kebocoran. Mereka telah melacak Ye Xiwen selama berbulan-bulan, akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaannya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sepertinya Ye Xiwen baru saja pergi. Lihat kekacauan di sini. Jelas Long baru saja pergi. Dia sepertinya tidak pergi terburu-buru setelah menerima berita itu. Anggap saja dia beruntung. Melihat penampilannya, sepertinya dia baru saja pergi. Haruskah kita mengejarnya? Tanya seseorang. Ye Xiwen langsung mengerti. Tak heran para penguasa keluarga kerajaan-kerajaan Wei ini pergi begitu cepat. Ternyata mereka semua berencana untuk berurusan dengannya di balik layar, bahkan menyeret para penguasa Fei Xingmen. Pemuda itu berwibawa dan ramah, dan telah memasuki ranah kesuksesan kecil di alam Sein. Dibandingkan dengan puncak alam Sein, itu adalah ranah yang benar-benar baru. Kalau kita analogikan dengan latihan jurus-jurus bela diri, maka puncak dari Sein Realm adalah mampu melakukan jurus-jurus itu satu persatu dengan sangat baku, sedangkan pencapaian yang lebih rendah dari Sein Realm adalah mampu menggunakan jurus-jurus itu terus-menerus tanpa ada jeda, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Pencapaian agung alam suci adalah kemampuan untuk mengocok urutan gerakan-gerakan ini dan menggunakannya sesuka hati, tanpa terikat oleh urutan gerakan tersebut. Kesempurnaan agung alam suci adalah kemampuan untuk mengirim dan menerima gerakan sesuai keinginan hati. Gerakan tersebut dapat berupa satu gerakan saat melancarkan gerakan, dan berubah menjadi gerakan lain saat serangan tiba. Dibandingkan dengan puncak alam suci, keberhasilan kecil di alam suci bahkan lebih mengerikan, dan hampir tidak berada pada level yang sama. Tidak perlu, dia hanya ikan kecil, dia tidak bisa membuat ombak besar. Kata pemuda itu dengan nada meremehkan, sama sekali tidak menganggap serius Ye Xiwen. Kali ini, banyak saudara kita dari Sekte Fei Xing yang datang. Dia bukan apa-apa, kau tidak perlu mengkhawatirkannya sama sekali. Benar, benar. Bagimu, saudara senior Zheng Feiyue, pria bermarga Long jelas bukan masalah. Hanya saja aku curiga mereka mungkin anggota suatu organisasi, dan niat mereka diam-diam untuk menumbangkan kekuasaan Sekte Fei Xing kita. Kata pangeran kedua, tepat sasaran. Ia sudah lama curiga dengan asal-usul Ye Xiwen dan Jiao Mujiao, tetapi ia tidak dapat menemukan jejak mereka sama sekali. Ini adalah hal yang paling mengerikan. Aku akan melaporkan masalah ini ke sekte segera setelah aku keluar. Kita akan segera mengetahui keberadaan kedua orang ini. Ini di tempat sekte Fei Xing kita. Apa kau ingin menggulingkan kekuasaan sekte Fei Xing kita? Konyol sekali. Kalau kau benar-benar punya ide seperti itu, kau akan seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Kau melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Senyum sinis muncul di wajah Zheng Feiyue. Ini karena kekuatan Sekte Fei Xing yang dahsyat. Sekte ini telah menguasai alam Fei Xing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Berbeda dengan Akademi Zhenwu yang selalu merosot, alam Fei Xing adalah wilayah mereka. Menurutnya, mencoba menggulingkan kekuasaan mereka di wilayah mereka seperti mencoba menghentikan kereta perang berlengan belalang, melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Secercah cahaya tiba-tiba melintas di mata Ye Xiwen. Tujuan Beidou tentu saja bukan untuk menggulingkan kekuasaan Fei Xingmen. Meskipun Beidou kuat, jumlah orangnya terlalu sedikit. Kekuatan komprehensifnya yang sebenarnya tidak sedikit lebih buruk daripada Fei Xingmen. Tentu saja, Beidou tidak akan menggulingkan kekuasaan Fei Xingmen secara langsung. Namun, ini adalah paku yang ditancapkan Beidou ke Fei Xingmen, dan mungkin berguna kapan saja. Ye Xiwen tidak tahu berapa banyak paku seperti itu yang dimiliki Beidou, tetapi pangeran ke-23 sangat penting baginya. Ini adalah markas pertamanya, dan ia dapat memperoleh aliran sumber daya yang stabil dari Kekaisaran Wei. Meskipun tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhannya yang terus meningkat akan sumber daya, ini juga merupakan sumber pendapatan yang stabil. Bagi Sekte Fei Xing yang besar,
Jika Ye Xiwen benar-benar menarik perhatian Sekte Feixing, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sekte Feixing telah menguasai alam Feixing selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersikap lunak terhadap mereka yang mencoba menumbangkan kekuasaan mereka. Kita tidak boleh membiarkan dia menyebarkan berita dan memutus sumber berita. Orang bermarga Long itu hanya lalat yang menyebalkan, bukan apa-apa. Lawan sejati Sekte Feixing kita bukanlah mereka, kata Zheng Feiyue. Mungkin bagi pangeran kedua dan yang lainnya, Ye Xiwen adalah ancaman besar, tetapi baginya, itu bukan apa-apa. Dia begitu percaya diri. Sekuat apapun Ye Xiwen, dia paling-paling berada di puncak alam suci. Dia sudah memasuki alam suci kesuksesan kecil. Jika dia berani muncul, dia akan menghancurkannya sampai mati. Dunia kuno ini dulunya merupakan markas sebuah klan besar di antara sisa-sisa suku yang masih hidup. Ada banyak harta karun di dalamnya. Selama aku bisa mendapatkan salah satu harta karun ini, kultivasiku mungkin akan meningkat pesat. Lalu, apakah aku masih takut tidak akan mampu menekan orang bernama Long itu? Ada apa dengan Master Alkimia itu? Hancurkan mereka semua sampai mati, kata Zheng Feiyue dingin. Sambil berbicara, Zheng Feiyue menggerakkan Liu Huo Feixing yang sedang didudukinya, lalu benda itu berubah menjadi aliran cahaya dan lenyap ke angkasa dengan dahsyat. Ye Xiwen berjalan keluar dari kehampaan, matanya terfokus, tatapan dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan sepasang sayap emas di belakangnya tiba-tiba terbuka, berubah menjadi aliran cahaya emas dan mengejar mereka dengan kecepatan lebih cepat dari mereka. Meskipun ia tidak memiliki bintang terbang api mengalir sebagai senjata sihir terbangnya, sayap iblisnya sendiri merupakan kekuatan magis yang luar biasa dahsyat. Jika dilatih secara ekstrim, ia dapat menjelajahi ribuan dunia sesuka hati. Inilah aspek terkuat dari sayap iblis. Tak lama kemudian, Ye Xiwen menyusul Zheng Feiyue dan yang lainnya, tetapi ia tidak memberi tahu mereka. Sebaliknya, ia perlahan mengikuti di belakang mereka. Ye Xiwen menggunakan teknik istirahat napas untuk menahan napas dan menghilang dari pandangan mereka. Ia dapat mendeteksi gerakan mereka dengan indera spiritualnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Zheng Feiyue menunggangi Liu Huo Feixing dan terus maju. Kemanapun ia lewat, ia tampak perkasa dan menarik perhatian banyak monster kuno. Namun, bagaimana mungkin monster-monster kuno itu bisa menjadi lawan Zheng Feiyue? Mereka semua dihancurkan oleh orang-orang ini. Ye Xiwen hanya mengikuti mereka perlahan, dan sosok pohon kuno Mingxin muncul di belakangnya, menjulang. Pikirannya jernih, dan ia belum pernah sejernih ini sebelumnya. Sambil mengikuti Zheng Feiyue dan yang lainnya, ia berlatih. Ia sudah bisa merasakan bahwa kultivasinya samar-samar telah mencapai titik kritis, dan kemungkinan besar terobosan sudah dekat. Jika ia menerobos lagi, ia akan berada di tahap tengah alam suci. Pada saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan sebanding dengan alam suci sukses kecil. Bahkan Zheng Feiyue yang arogan di depannya akan hancur oleh pukulannya. Tunggu saja, mata Ye Xiwen dipenuhi ribuan rencana dan perhitungan, dan segala macam rencana muncul di benaknya. Di bawah naungan pohon kuno Mingxin, mentalitas Ye Xiwen terasa sangat damai. Meskipun niat membunuhnya semakin kuat, hal itu sama sekali tidak memengaruhi tekadnya, dan ia masih mampu menyusun berbagai rencana. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, Ye Xiwen telah mengikuti Zheng Feiyue dan yang lainnya selama lebih dari sebulan. Selama periode ini, Zheng Feiyue dan yang lainnya bertempur di mana-mana dan menghadapi bahaya beberapa kali, tetapi mereka selalu lolos. Selama periode ini, mereka juga mendapatkan banyak manfaat. Sebulan kemudian, mereka telah menyelami dunia di dalam Tiankeng. Monster-monster kuno yang mereka temui perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Banyak dari mereka telah membangkitkan kecerdasan mereka dan membangun kerajaan monster kuno mereka sendiri, yang tertata rapi. Ye Xiwen takjub dengan apa yang dilihatnya. Semua orang datang ke pegunungan yang luas. Ini pegunungan yang sangat besar.
Bukan, ini sebenarnya monster purba raksasa. Bab 519 Belalang Sembah Mengintai Jangkrik. Semua orang tiba di suatu pegunungan yang luas, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah pegunungan yang membentang ribuan kilometer dan tidak terlihat ujungnya. Pegunungan yang sangat besar. Bukan, ini sebenarnya monster purba raksasa. Seru pangeran kedua di atas Liu Huo Feixing. Ia menyadari bahwa ini bukanlah pegunungan yang besar sama sekali, melainkan monster purba yang sangat besar. Setelah kematian monster purba ini, tubuhnya diselimuti lapisan debu, yang kemudian membentuk pegunungan yang begitu luas dan tak terbatas. Meskipun tertutup debu dan telah mengalami perubahan tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, ketika semua orang tenang, mereka segera menyadari bahwa itu memang seekor binatang raksasa. Indra spiritual mereka menembus lapisan debu dan melihat bahwa di balik debu itu terdapat seekor binatang asing yang sangat besar. Sisik hitamnya dingin, seolah terbuat dari besi cair. Ia terbenam dalam debu, dan tubuhnya yang besar membentuk barisan pegunungan yang tak terputus. Di puncak pegunungan itu, sebenarnya terdapat banyak monster purba yang hidup, bergantung pada tubuh monster raksasa ini untuk bertahan hidup. Esensi dan darah monster raksasa ini mengembun menjadi kristal. Binatang sebesar itu, apa dia masih tidur? Tanya pangeran ketiga bingung. Meskipun ia hanya memeriksa dengan indera spiritualnya, ia masih bisa merasakan tekanan samar yang memancar darinya. Mayat itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan masih tampak hidup. Ia menegangkan seluruh tubuhnya, takut makhluk raksasa itu tiba-tiba terbangun, yang akan memicu pertempuran yang mengerikan. Tahukah Anda, ini bukan sekadar fantasinya, melainkan sesuatu yang sangat mungkin terjadi, karena bukan tidak mungkin. Berbeda dengan spesies berumur pendek seperti manusia, beberapa makhluk raksasa yang terlahir alami seperti naga memiliki rentang hidup ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Bagi mereka, hidup terlalu panjang untuk sekadar menghabiskan waktu. Mereka dianugerahi bakat luar biasa dan garis keturunan yang mulia. Bahkan tanpa kultivasi, mereka dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan manusia, yang harus berlatih mati-matian untuk mencapai umur panjang, mereka adalah kebanggaan sejati surga, kesayangan surga. Tidur menjadi cara yang sangat ampuh untuk mengisi waktu luang. Alam yang harus digarap dengan susah payah oleh manusia, dapat mereka capai secara alami melalui tidur. Bakat seperti ini sungguh patut ditiru. Ada juga beberapa makhluk serupa yang telah tertidur selama ribuan tahun dan berubah menjadi pegunungan. Begitu mereka bangun, itu akan menjadi bencana besar. Dia sudah mati, kata Zheng Feiyue. Setelah memastikan bahwa monster raksasa itu sudah mati, ia tentu saja menghela napas lega. Ia juga takut monster raksasa itu tiba-tiba hidup kembali. Lihat, ada luka berlubang yang sangat besar di kepalanya. Semua orang menebas ke arah yang ditunjuk Zheng Feiyue, tetapi melihat sebuah lubang besar muncul di puncak pegunungan yang luas ini, dan air berdarah menyembur keluar dari waktu ke waktu. Semua orang terkesiap. Tidak diketahui berapa lama binatang raksasa ini telah mati, tetapi ia masih berdarah dan tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Ini menunjukkan bahwa binatang raksasa ini mungkin sangat kuat saat masih hidup. Namun, yang lebih menakutkannya adalah binatang sekuat itu terbunuh dalam satu pukulan. Ia tahu bahwa binatang itu bahkan belum sempat bereaksi sebelum terbunuh dalam satu pukulan, tanpa meninggalkan luka yang terlihat di tubuhnya. Betapa mengerikannya orang ini. Yang ini, monster bintang raksasa. Ye Xiwen langsung mengenalinya. Kekuatan bintang yang samar itu begitu kuat. Apalagi kalau bukan monster bintang raksasa. Dan yang lebih penting, monster itu berasal dari spesies yang sama dengan yang tersegel di cermin Tianyuannya. Ada banyak suku binatang bintang, dan tidak hanya ada satu ras. Mereka hanya tampak menyendiri dan jarang muncul bersama. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen segera memasuki cermin Tianyuan. Di dalam kolam darah, monster bintang raksasa itu telah berhenti berputar. Lagi pula,
Itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan hanya setitik jiwa. Setelah Ye Xiwen terus-menerus menyerap seluruh kekuatan dari tubuhnya, ia tak lagi memiliki kekuatan untuk berputar. Di samping Ye Xiwen, budak darah itu menunggu dengan tenang di samping. Tanpa disadari, budak darah ini telah menembus puncak alam suci. Karena kekuatan yang diekstraksi dari binatang bintang diserap oleh budak darah tersebut membaik dengan sangat cepat, sementara binatang bintang tersebut menjadi semakin lemah. Meskipun ia adalah binatang bintang yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang bijak agung, ia tidak memiliki cara untuk mengatasi ekstraksi vitalitasnya yang terus-menerus. Ketika ia berkomplot melawan Ye Xiwen sebelumnya, ia tentu tidak menyangka akan jatuh ke tangan Ye Xiwen. Saat itu, Ye Xiwen bahkan belum menjadi setengah orang suci, melainkan hanya setengah langkah legenda. Setelah seluruh energi monster bintang raksasa ini diserap sepenuhnya oleh para budak darah, Ye Xiwen setara dengan memiliki bantuan seorang Sage Agung setengah langkah. Tanpa kehadiran Sage Agung, tak seorang pun bisa melakukan apapun padanya. Ye Xiwen, kau takkan mati dengan baik. Binatang bintang raksasa itu meraung begitu Ye Xiwen masuk, tetapi ia sudah kehabisan napas. Rantai jimat yang mengunci tubuhnya menyerap darah dan esensinya setiap saat. Akan mati dengan menyedihkan. Kalau kau tidak ingin berkomplot melawanku, kau tidak akan melakukan ini. Ye Xiwen mencibir, berpikir bahwa karena monster bintang raksasa ini, mustahil untuk menyingkirkan benih iblis di tubuhnya. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, benih iblis itu tetap tumbuh sedikit demi sedikit, dan cepat atau lambat akan menjadi ancaman besar baginya. Jika ia tidak hati-hati, ia akan mati di tangan benih iblis ini. Mempraktikkan teknik penanaman iblis di jantung Dao, pada dasarnya adalah hukuman mati. Ini adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan orang lain. Jika Anda menanamkannya pada diri sendiri seperti yang dilakukan Ye Xiwen, pada dasarnya itu adalah hukuman mati. Ini seperti pedang yang tergantung di atas kepala Anda, yang bisa jatuh kapan saja. Anda tidak tahu kapan akan jatuh, tetapi begitu jatuh, itu adalah jalan buntu. Ia hanya bisa terus meningkatkan kultivasinya dan menekan pertumbuhan benih iblis. Jika benih iblis itu hancur, ia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah ia selamat, kultivasinya secara alami akan meningkat pesat, tetapi jika ia tidak bisa bertahan, ia akan tamat. Tetapi sekarang keadaan sudah menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan lain. Yang terbaring di sana pastilah salah satu dari jenismu. Ye Xiwen melepaskan segel binatang bintang, memungkinkannya melihat keluar. Bagaimana mungkin? Binatang bintang itu tak percaya, tetapi napas yang familiar itu memang benar. Meskipun mereka berdua binatang bintang, mereka jarang bertemu, dan mungkin mereka tak pernah bertemu anggota spesies yang sama seumur hidup mereka. Yang lebih mengerikan lagi, lukanya seolah-olah seseorang telah memukulnya dari langit, menusuknya langsung hingga tewas dengan tombak. Kengerian seseorang yang tega menusuk monster bintang raksasa hingga tewas secara langsung sungguh tak terlukiskan. Hahaha, Tuhan benar-benar menolongku. Bangkai binatang raksasa seperti itu sungguh harta karun yang tak ada habisnya. Hahaha, sepertinya Tuhan telah menakdirkanku, Zheng Feiyue, untuk terbang ke langit. Melihat semua ini, mata Zheng Feiyue tiba-tiba berbinar. Ia tentu saja tidak berani memprovokasi binatang raksasa yang masih hidup, tetapi yang mati seperti ini. Bukanlah bencana besar, sebaliknya, itu akan menjadi keuntungan besar. Zheng Feiyue melajukan Liu Huo Feixing langsung ke bawah, tetapi sebelum mereka mencapai pegunungan, ratusan kera raksasa dengan cahaya keperakan di sekujur tubuh mereka dan wajah-wajah ganas tiba-tiba melompat keluar dari hutan tak berujung di atas pegunungan. Banyak kera raksasa ini berada di level Sein dan sangat ganas. Mereka tiba di hadapannya hanya dalam sepersekian detik, saling memukul dengan teknik pukulan yang presisi dan terkendali. Angin siulan dari tinju mereka bahkan memancarkan suara Taoisme. Kera-kera raksasa ini sungguh makhluk supernatural.
Teknik tinju mereka begitu presisi dan terkendali sehingga mereka tak kalah hebat dari para master manusia yang telah berlatih tinju selama bertahun-tahun. Ye Xiwen bertanya, dari mana mereka mempelajari ini? Apakah ini hanya bakat alami? Semua seniman bela diri memperhatikan warisan saat berlatih. Tanpa warisan, mereka hanyalah praktisi biasa dan tidak akan dianggap serius kemanapun mereka pergi, karena umumnya sulit untuk menjadi kuat tanpa warisan. Namun, dari mana kera raksasa perak ini mempelajari hal ini? Mungkinkah karena garis keturunan binatang bintang raksasa ini? Ye Xiwen diam-diam menduga bahwa monster-monster di pegunungan ini hampir semuanya terlahir dengan garis keturunan monster bintang raksasa ini, dan secara alami berbeda dari monster-monster biasa. Sama seperti monster-monster bintang di medan perang di luar wilayah itu hampir semuanya terlahir dengan garis keturunan monster bintang raksasa yang tersegel. Kera-kera raksasa ini datang begitu cepat dan mendesak sehingga beberapa pelayan pangeran bahkan tidak sempat bereaksi sebelum mereka hancur berkeping-keping oleh pukulan kera-kera raksasa yang terbunuh di Liu Huo Feixing. Monster berani. Pada saat ini, Zheng Feiyue akhirnya bergerak, dan darahnya langsung membumbung tinggi. Tanpa sepatah kata pun, ia tiba-tiba meraih dengan tangan besarnya, dan seketika langit dipenuhi cahaya hijau. Dari telapak tangannya, sinar cahaya hijau melesat keluar, membentuk jaring raksasa di langit. Kera raksasa yang berlari paling cepat hampir menabrak jaring besar itu secara langsung, dan tiba-tiba tertusuk cahaya hijau di tempat, jatuh dari langit sambil menjerit. Kekuatan Zheng Feiyue dalam mencapai kesuksesan kecil di Saint Realm ditunjukkan sepenuhnya. Pada saat ini, seekor kera raksasa perak tiba-tiba meraung dan terbang dari bawah. Kera raksasa perak ini hampir 2 kali lebih tinggi dari kera raksasa biasa. Ketika ia menerjang, ia seperti gunung kecil yang bergemuruh dan runtuh. Ada banyak bintang yang berputar di sekelilingnya. Bintang-bintang itu terkondensasi dari kekuatan bintangnya. Auranya mengguncang bumi, tetapi ia juga seekor binatang iblis yang telah mencapai tingkat kesucian yang rendah. Ia adalah pemimpin kera-kera raksasa perak ini dan sangat sulit untuk dihadapi. Pemimpin kera raksasa perak itu tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang, suaranya memekakkan telinga, kekuatan bintang perak di tubuhnya mengguncang bumi, memancarkan aura tirani, dan meninju ke arah Zheng Feiyue, dan teriakannya terdengar seperti teriakan iblis. Akibat tekanan tinju itu, ruang itu langsung runtuh. Boom! Zheng Feiyue dan pemimpin kera raksasa perak bertarung sengit, langit runtuh dan bumi retak. Para penguasa kekaisaran Wei Agung yang tersisa juga bertarung melawan kera raksasa perak. Sekaranglah kesempatannya. Mata Ye Xiwen berbinar, dan ia mengepakkan sayap emasnya di belakangnya, berputar-putar di balik gunung sebelum mendarat. Bab 520 memasuki tahap tengah alam suci. Gunung-gunung di depan sudah runtuh dan bumi terbelah, tetapi semua retakan ruang berhenti sekitar 10 mil di depan pegunungan dan tidak dapat terus menyebar, seolah-olah telah diperbaiki oleh kekuatan misterius. Inilah hukum yang melindungi makhluk bintang raksasa ini secara otomatis. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, makhluk bintang raksasa yang terkenal di dunia ini masih memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ye Xiwen melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada makhluk hidup lain di pegunungan ini. Hanya ada monster bintang yang lahir dari monster bintang raksasa ini. Monster kuno lainnya bahkan tidak bisa mendekat karena mereka terdorong oleh tekanan yang tak terjelaskan. Hampir segera setelah ia mendekat, Ye Xiwen merasakan tekanan luar biasa yang datang dari segala arah. Keilahian dalam tubuhnya secara otomatis menyebar ke seluruh tubuhnya untuk melawan tekanan besar ini. Ye Xiwen menyusuri lereng gunung menuju luka besar, yang darinya aliran darah kecil masih mengalir hampir terus-menerus. Ye Xiwen melompat masuk. Lorong itu sangat panjang. Ia bahkan bisa merasakan tubuh monster bintang raksasa ini masih penuh vitalitas. Ia tampak seperti belum mati selama bertahun-tahun. Jika jiwanya tidak hancur oleh pukulan itu, akan sangat sulit untuk membunuhnya dengan agresinya yang mengerikan. Darah yang mengalir mengandung energi yang sangat besar,
Tidak heran setiap kera raksasa berwarna perak itu begitu kuat. Setelah luka besar itu, Ye Xiwen berjalan masuk dan benar-benar dapat mendengar jantungnya berdetak kencang, memompa darah ke seluruh bagian tubuhnya. Ye Xiwen berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke tubuh monster bintang raksasa itu. Tak lama kemudian, Ye Xiwen melihat sebuah planet berputar perlahan di dalam tubuhnya, membentuk alam semesta di sekitar planet itu. Ini sebenarnya sebuah alam semesta. Binatang bintang raksasa ini telah membentuk sebuah planet menjadi intinya sendiri dan menggunakan kekuatan bintang sebagai penggeraknya. Tak heran jika setiap binatang bintang raksasa ini begitu kuat dan sulit ditandingi. Peristiwa ini langsung memaksa Akademi Zhenwu yang dulunya makmur runtuh, kekuatannya merosot tajam karena hanya jiwanya yang hancur total. Namun, inti bintang ini memang terpelihara dengan sangat baik, bahkan terus-menerus memancarkan kekuatan bintang, menopang tubuh raksasa ini dari pembusukan. Lagi pula, makhluk bintang ini bukanlah makhluk yang benar-benar abadi. Alasan mengapa ia bisa tetap abadi selama bertahun-tahun adalah karena kekuatan bintang yang terus-menerus dipancarkan oleh inti bintang ini. Sulit membayangkan orang mengerikan macam apa yang bisa membunuh monster sebesar ini hanya dengan satu pukulan. Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi betapa banyak orang kuat di dunia ini yang tak dikenalnya. Namun dia segera menjadi bersemangat. Ye Xiwen awalnya agak khawatir tentang kemajuannya di masa depan, karena ia memulai jauh lebih lambat daripada rekan-rekannya. Seseorang seperti Pang Yangbo, di usia remajanya, telah mencapai status jenius dan mencapai tahap semi-suci, sementara ia masih berjuang di usia 11 atau 12 tahun, mungkin baru saja memasuki ranah alam yang diperoleh. Inilah celahnya, dan meskipun ia telah berusaha keras untuk mengimbangi dan berkembang pesat, celah awalnya masih terlalu besar, celah yang tak bisa ia abaikan apapun yang terjadi. Untuk mengejar ketertinggalan dari rekan-rekannya, bahkan mereka yang telah berlatih bertahun-tahun sebelumnya, ia harus bergerak lebih cepat. Hal ini tak pelak lagi menyebabkan fondasinya goyah. Ini bukan lelucon, seperti bangunan tinggi dengan fondasi yang goyah. Bangunan itu bisa runtuh kapan saja. Ia mengetahui hal ini lebih baik daripada siapapun, dan ia menanggapinya lebih serius daripada siapapun. Karena itu, ia sangat mementingkan hal ini. Sebelum setiap terobosan, ia akan melakukan persiapan matang dan meletakkan fondasi yang kokoh. Namun, semua ini membutuhkan dukungan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Alam itu bagaikan cetak biru bangunan setinggi 1000 kaki. Ia dapat menyimpulkan dan mensimulasikannya dengan ruang misterius itu, tetapi material yang dibutuhkan untuk membangunnya sangatlah penting. Hadiah kemenangan dalam kompetisi seni bela diri di antara 4 kekuatan besar hampir habis sejak lama. Sekarang, inti bintang raksasa ini bagaikan kue besar yang jatuh menimpa kepalanya, dan lebih mudah diserap daripada pil Ling Yuan. Ye Xiwen tidak ragu-ragu dan segera membentuk lingkaran sihir di tubuh binatang raksasa itu, lalu mulai mundur. Ia mengerahkan segenap tenaganya, tanpa henti sedetik pun. Sutra pengamatan manusia melaju dengan kecepatan luar biasa, tanpa henti sedetik pun. Alam semesta kecil di tubuhnya juga berputar liar, dan di sekelilingnya, inti bintang seperti kepompong yang terkelupas, mengeluarkan suara berdengung. Untaian kekuatan bintang diserap dan diserap ke dalam tubuh Ye Xiwen sedikit demi sedikit. Kekuatan bintang yang tak terbatas adalah obat mujarab yang ampuh bagi Ye Xiwen. Kekuatan itu bahkan tidak perlu diubah. Jika ia ingin memperluas alam semesta kecil di dalam tubuhnya, ia membutuhkan dukungan kekuatan bintang yang lebih besar. Sedikit demi sedikit, kekuatan bintang mengalir ke alam semesta kecil di tubuh Ye Xiwen, dan alam semesta kecil di tubuh Ye Xiwen juga meluas inci demi inci. Sejak Ye Xiwen memasuki alam suci, tata surya kecil di tubuhnya telah terbentuk sempurna dan dapat beroperasi secara mandiri, menghasilkan kekuatan bintang, dan memperluas alam semesta. Namun, kecepatannya masih sangat lambat. Perjalanannya masih panjang untuk benar-benar menjadi sebuah alam semesta.
Ia perlu terus memeliharanya selama ratusan atau ribuan tahun, atau bahkan lebih lama. Sekarang inti bintang telah mempercepat proses ini. Di bawah pengaruh kekuatan bintang yang melonjak, ia menerobos selangkah demi selangkah. Pada saat ini, ia bagaikan dewa sejati yang duduk di alam semesta dan membaca kitab suci abadi. Berdiri tegak di bawah pohon kuno Mingxin, pohon kuno Mingxin bersinar dengan cahaya putih keperakan di bawah pengaruh kekuatan bintang. Satu persatu, cabang-cabang pohon menjuntai ke tubuh Ye Xiwen, menyelimuti Ye Xiwen sepenuhnya. Di atas kepala Ye Xiwen, selembar kitab suci kuno memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah-olah ada suara abadi yang melafalkannya. Ye Xiwen tahu bahwa ia tidak punya banyak waktu tersisa. Zheng Feiyue di luar bisa mengalahkan monster-monster bintang itu dan menyerbu masuk kapan saja. Ia harus menerobos masuk sebelum Zheng Feiyue masuk, kalau tidak, ia hanya bisa kabur dengan malu. Demi menembus batas dalam waktu singkat, ia mengerahkan segala daya upayanya, termasuk pohon kuno Mingxin dan halaman kitab suci kuno. Halaman kitab suci kuno ini tidak mencatat teknik rahasia yang menggemparkan dunia, tetapi seolah-olah mencatat prinsip-prinsip terdalam di dunia. Setiap kali ia membacanya, ia akan merasa telah memperoleh sesuatu yang merupakan keuntungan jangka panjang. Mungkin tampak tidak banyak kemajuan dalam waktu singkat, tetapi jika terakumulasi setiap hari, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kecepatan kultivasi Dewa Kelima sebelumnya sangat cepat, yang sangat berkaitan dengan halaman kitab suci kuno ini. Kalian binatang buas, kalian benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Zheng Feiyue pernah menangkis serangan pemimpin kera raksasa perak itu. Aku tahu kalian punya kecerdasan, sama seperti orang biasa. Kalian bisa saja menyerah padaku dan menjadi binatang penjagaku, tapi sekarang kalian mencari kematian kalian sendiri. Akan kuhancurkan kalian semua. Zheng Feiyue mulai sedikit tidak sabar. Jika kera-kera raksasa perak ini menyerah sejak awal, ia pasti akan mengampuni nyawa mereka dan menjadikan mereka budaknya. Namun kini ia kehilangan kesabaran. Bangkai binatang raksasa tak dikenal di bawahnya begitu memikat, dan ia tak sanggup lagi menahannya. Manusia sombong. Pemimpin kera raksasa perak itu meraung, dan sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba melesat keluar dari atas kepalanya. Kekuatan itu tampak seperti kera raksasa di langit, berdiri di antara langit dan bumi, mengintimidasi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itulah kera iblis kekacauan. Hanya kau. Zheng Feiyue mencibir dan tiba-tiba menekan dengan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Di kehampaan, sebuah istana jatuh dari langit, memancarkan semburan kekuatan suci. Itu sebenarnya adalah senjata suci. Zheng Feiyue memadatkan istana tempat tinggalnya menjadi senjata suci dengan kekuatan tak terbatas yang dapat ia bawa kapan saja dan kemana saja. Boom! Istana itu pun membesar dan menimpa kera raksasa itu. Seluruh dunia runtuh, dan ruang angkasa menjadi seperti cermin, dengan retakan seperti jaring laba-laba yang langsung menutupi langit. Kaki pemimpin kera raksasa perak itu tiba-tiba patah dan ia pun jatuh berlutut. Kemampuannya awalnya jauh lebih rendah daripada Zheng Feiyue, seorang jenius yang telah berlatih selama ratusan tahun. Terlebih lagi, setelah Zheng Feiyue mengorbankan senjata suci, kekuatannya meningkat pesat. Binatang buas akan tetap menjadi binatang buas. Kau bahkan tak ingin hidup. Wajah Zheng Feiyue menunjukkan ekspresi ganas. Cahaya ilahi yang tak terbatas menyembur dari telapak tangannya yang besar, membentuk jaring cahaya raksasa, yang menyelimuti dan menghancurkan kera raksasa perak itu. Boom! Pemimpin kera raksasa perak itu terperangkap dalam jaring cahaya raksasa yang diledakkan oleh Zheng Feiyue, lalu meledak di udara, berubah menjadi bola kabut darah. Ketika kera raksasa perak melihat pemimpin mereka telah terbunuh, mereka segera berhamburan seperti burung dan binatang buas, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat lolos dari telapak tangan Zheng Feiyue dan semuanya dibantai satu persatu. Setelah memenggal semua kera raksasa perak, Zheng Feiyue mendarat di pegunungan dan tertawa terbahak-bahak,
Hahaha, sepertinya Tuhan benar-benar berbaik hati padaku. Binatang raksasa ini jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Mayatnya saja bernilai sangat mahal. Hahaha. Selamat, kakak senior Seng, semoga Anda tak terkalahkan selamanya. Beberapa pangeran dan bawahan mereka juga mulai menyanjung Seng Feiyue. Meskipun mereka adalah pangeran atau tamu para pangeran, mereka biasanya adalah tokoh bangsawan di Kekaisaran Wei Agung, tetapi mereka semua mengerti bahwa di hadapan Seng Feiyue, mereka bukanlah apa-apa. Kerajaan Wei Agung memang negara yang kuat, tetapi di alam Feixing di bawah kepemimpinan Sekte Feixing, terdapat puluhan atau ratusan kerajaan seperti Kerajaan Wei Agung, yang sama sekali bukan apa-apa. Mereka masih bisa bersikap arogan di Kerajaan Wei Agung, tetapi di seluruh wilayah Feixing, mereka sama sekali bukan apa-apa. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Seng Feiyue, murid inti Sekte Feixing. Saat menghadapi Seng Feiyue, mereka hanya bisa menjilatnya. Boom! Sebelum Seng Feiyue bisa melanjutkan rasa bangganya, tiba-tiba, aura seluruh dunia mengembun, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke pegunungan, dan napas yang kuat meletus darinya. Wajah Seng Feiyue langsung muram. Seseorang telah sampai di sana lebih dulu. Gelombang.